biasa luas. Selain budayanya, tata krama, adat istiadat dan lain-lain, ternyata Indonesia juga punya tabungan makhluk-makhluk yang memang benar-benar aneh. Makhluk-makhluk ini adalah makhluk-makhluk zaman dulu yang dulunya ada tapi sekarang mulai jarang, punah, bahkan mungkin sudah nggak ada. Salah satunya adalah yang namanya burung Garuda. Burung Garuda ini digambarkan sebagai burung yang besar, berbentuk seperti elang, besar, kemudian rentang sayapnya juga panjang, konon katanya sampai 6 meter, 7 meter, kemudian terbang menjadi raja angkasa. Jadi makhluk ini zaman dulu memang ada dan memang mengangkasa menjadi raja di wilayah di Indonesia. Kemudian zaman sekarang entah kenapa hilangnya, prosesnya berapa lama, tapi yang jelas masih ada di beberapa tempat terdalam mungkin di wilayah-wilayah di Indonesia yang seringkali muncul penampakan burung Garuda. Entah muncul dari sebelah mana, entah keluar dari sebelah mana, masih ada. Tapi mungkin jumlahnya tidak seperti zaman dulu yang sudah begitu banyak ya. Karena kan seperti yang kita tahu bahwa kalau kita bicara burung, kalau burung itu sudah berparuh tajam, kuku tajam, itu kan biasanya makanannya juga tentu adalah daging ya. Jadi kalau hewan-hewan semacam itu mungkin pertimbangannya kenapa sekarang menjadi langka karena jumlah populasi manusia semakin banyak. Jadi mereka semakin ke pinggir dan tentu populasinya akan semakin sulit. Kemudian yang kedua setelah itu ada namanya ahul. Ahul itu mungkin zaman sekarang juga sudah jarang. Zaman dulu sering tuh, sering kali. Mungkin di tahun 50, 60, 70-an tuh masih ada tuh. Terutama di daerah hutan-hutan, di daerah gunung-gunung besar. Ahul itu seperti kalong yang besar, seperti ini apa namanya? Kelelawar yang besar. Sebesar kurang lebih 1 meter setengah, 1 meter 30, 1 meter 40 lah tingginya. Kemudian dengan sayap yang kurang lebih bentangannya sekitar 3 sampai 4 meter. Namanya ahul. Ini makannya makan buah-buahan, dia tinggal di areal-areal gelap. Jadi sama kehidupannya seperti kelelawar, seringkali mereka tinggalnya itu di balik air terjun. Mereka tinggal di balik air terjun, kemudian kadang-kadang juga mereka selain mencari buah-buahan, mencari sayur-sayuran, dan kadang-kadang pula mereka mencari ikan-ikan kecil. Jadi ahul ini juga sama. Sekarang mungkin di beberapa belahan Indonesia masih ada, tapi sudah sangat dalam, mungkin di hutan-hutan yang udah nggak tersentuh. Jadi sama seperti burung Garuda, mungkin burung Garuda lebih jarang lagi. Ahul juga jarang, burung Garuda lebih jarang. Ini hewan yang mungkin nyarinya sudah sangat sulit. Ahul juga masih ada. Kalau ahul di beberapa gua-gua yang jarang tersentuh, mereka kadang-kadang masih sering bertengger. Jadi dia tidak menyerang manusia, hanya bentuknya memang seperti monyet bersayap. Kemudian kalau di daerah Jawa Barat ada lagi yang namanya aul. Aul tuh badannya seperti manusia. Zaman dulu adanya mungkin tahun 50, 70-an, 80 mungkin masih ada sebagian. Di hutan-hutan badannya seperti manusia, tetapi kepalanya seperti anjing. Di sininya di sikutnya ada naik ke atas, ada lancip-lancipnya, apa namanya? Ada kayak tajam-tajamnya itu. Ya, ada kayak bukan sirip apa? Tajam lah. Namanya aul. Jadi itu pun kalau ini makanannya isi perut binatang. Zaman dulu tuh zaman saya kecil sering kali ada satu daerah kalau kita piara kambing, piara sapi, kalau malam sering dicuri tuh. Pagi-pagi ternyata ususnya udah terburai-burai. Jadi disinyalir pelakunya adalah aul tersebut. Dan beberapa kali juga tertangkap. Ternyata memang ya seperti manusia, punya cara bicara sendiri. Dia bisa bicara, bisa berteriak-teriak, tapi punya gaya dan bicara sendiri. Ini juga termasuk entah namanya itu hewan apa, tapi zaman dulu itu ada. Zaman dulu ada dan sekarang sudah mungkin masih satu dua masih ada ya, tapi di hutan belantara di sebelah mana. Dan tidak terdeteksi nama hewan itu sebenarnya apa itu hewan, apa itu termasuknya apa, karena wujudnya seperti seperti manusia, seperti badan orang, tapi kepalanya seperti anjing berbulu. Jadi hewan ini seringkali munculnya malam.
Jadi kalau udah mulai jam 7, kalau di kampung saya zaman dulu ya, ya memang udah harus masuk rumah karena masih banyak kemunculan makhluk-makhluk tersebut. Kemudian setelah itu ada lagi ular. Ada orang nyebutnya ular naga, ada orang nyebutnya ular. Beda dengan versi naga Cina. Kalau naga di Cina itu ada tanduknya, ada bulunya dan tanduk. Kalau naga di kita, versi di kita tuh biasanya lebih kecenderungannya digambarkan menggunakan mahkota. Jadi ternyata ular yang tua itu kepalanya sebetulnya bukan mahkota ya, ada kayak macam tulangnya sudah naik ke atas kepala yang udah tua, terlalu besar. Ini pun sama, hewan ini pun biasanya sudah masuk ke area yang disebut eh, binatang-binatang aneh, karena memang di daerah-daerah tertentu pun sudah sangat jarang. Zaman dulu di hutan-hutan belantara masih banyak, sekarang juga sudah sangat jarang. Karena ular itu kan tidak mati, dia ganti kulit. Jadi makin hari dia akan makin besar, makin tua. Yang tinggal dalam air tentu apalagi itu dalam air, yang di laut, di sungai akan terus besar. Yang di hutan-hutan belantara juga masih banyak. Ini cerita-cerita ini adalah cerita-cerita orang masa lalu. Jadi kalau cerita kakek saya dulu, kakek saya jalan di tengah-tengah hutan waktu zaman tentara peta. Tentara peta itu dia masuk jalan di tengah hutan dari ini apa namanya? Jogja itu ada namanya hutan apa namanya? Alas Roban. Alas Roban masa itu memang luar biasa kelam, luar biasa hitam, gelap. Matahari itu nggak bisa masuk ke dalam. Nah, di sana itu zaman kakek saya zaman dulu almarhum dia cerita, tiba-tiba dia satu tempat di jalan kok empuk jalannya. Dia pikir tanah apa ternyata dia lompatnya kok kayak embel. Begitu lihat ke bawah, kok dia embel tapi kakinya gak kotor. Dibersihkan, ternyata sisik. Nggak tahu kepalanya di mana, buntutnya di mana. Itu ada di tengah hutan tuh. Zaman dulu orang lewat-lewat tengah hutan, beberapa orang, 3 4 orang, 2 orang dan lain-lain tuh biasa. Karena memang zaman dulu jalan-jalan besar memang belum ada. Rata-rata masih hutan kecil atau hutan besar tempatnya. Jadi kalau udah masuk lewat hutan-hutan besar ya pasti ketemu makhluk-makhluk yang bentuknya sudah luar biasa. Entah kemana sekarang ular-ular yang besar-besar tersebut. Tetapi yang jelas kala itu kakek saya langsung mencari jalan lain. Karena memang ularnya kelihatannya besarnya minta ampun. Karena nggak ketahuan di mana kepalanya. Nggak ketahuan pula di mana buntutnya. Jadi langsung jalan ke samping, nyamping, kemudian menjauh. Ini adalah beberapa gelintir makhluk-makhluk aneh, makhluk-makhluk yang mungkin dalam sejarah ada, dalam cerita ada, tapi zaman sekarang sudah mulai hilang dan sudah mulai tidak ada. Digerus kemajuan zaman, digerus kemajuan teknologi, mungkin juga sebagian ada dibunuh manusia, dimakan dan lain-lain, sehingga keberadaan mereka sekarang sudah mulai habis. Bahkan mungkin nyaris tidak ada sama sekali.